Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda-bunda semuanya, kembali lagi dalam video saya. Kali ini saya akan membahas tentang psikosomatis. Tidak terlalu banyak, tapi cukup untuk memberikan pemahaman kepada bunda bahwa emosi di dalam diri kita, emosi negatif di pikiran bawah sadar kita harus kita selesaikan dan harus kita lepaskan. Bunda semua pernah mendengar psikosomatis? Atau mungkin bunda merasakan psikosomatis. Nah, psikosomatis ini adalah salah satu yang disebabkan dari problem emosi. Penyakit yang hadir karena problem emosi yang ada di dalam tubuh kita. Contohnya seperti ini. Bunda pagi-pagi bangun tidur merasakan yang namanya sakit badan. Mungkin sakit punggung, mungkin sakit leher, mungkin sakit kepala. Namun, saat bunda periksakan tubuh bunda ke dokter, dokter mengatakan bahwa tubuhnya tidak ada apa-apa. Tubuhnya sehat-sehat saja. Tapi kenapa saat bangun tidur, kita merasakan sakit yang sangat tidak nyaman? Saat kita periksa ke dokter, dokter malah bilang sehat-sehat saja, kita cukup diminta untuk istirahat yang cukup, dijaga pikirannya, dan bahkan ketika kita terus berulang untuk pergi ke dokter, dokter lebih menyarankan kita untuk pergi ke psikolog atau pergi ke psikiater. Kenapa ini semua terjadi? Karena program pikiran. Di dalam program pikiran, di emosi di pikiran bawah sadar kita ada yang belum selesai. Dr. Adi W. Gunawan menyebutkan dalam sebuah teori tungku mental. Bunda kebayang ada sebuah panci, di bawahnya ada tungku yang isinya api gitu ya, seperti bara kalau lagi masak di tungku, ada bara apinya, ada kayu bakarnya, ada panci di atasnya. Dalam kondisi normal saat memasak air itu akan mendidih dalam 5-10 menit. Namun, dalam kondisi tidak normal, kondisi yang tidak stabil, saat pancinya ditutup rapat. Kalau tadi pada kondisi yang normal, panci itu terbuka, panci itu bisa mendidih dalam waktu 5-10 menit. Dan panci itu mengeluarkan uap air. Namun dalam kondisi tidak normal, di mana kondisinya panci tersebut tertutup sangat rapat, tidak ada ruang buat mengeluarkan uap airnya. Apa yang terjadi ketika apinya terus menyala, pancinya terus mendidih karena panas, uap airnya tidak bisa keluar? Apa yang terjadi? Mungkin yang terjadi adalah airnya gosong atau lama-kelamaan bisa meledak karena airnya sudah habis. Ini dinamakan teori tungku mental oleh Dr. Adi. Kenapa? Karena analoginya seperti ini. Api yang memanasi tungku adalah berbagai emosi ya, baik itu yang positif maupun yang negatif yang dialami oleh seseorang. Dalam kondisi normal, saat api itu membakar tungkunya, maka temperatur akan naik. Dan saat temperaturnya naik, pada suhu tertentu akan muncul yang namanya uap air. Uap air yang bergerak ini, dia akan bergerak bebas ke atas ya, karena tungku tidak tertutup. Namun pada kondisi yang tidak normal, tungkunya tertutup. Ini yang membahayakan. Apa bahayanya? Tadi yang saya sebutkan, ada meledak, mungkin airnya kering gitu ya. Lalu apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah menurunkan temperaturnya. Betul. Karena semakin tinggi temperaturnya, dia akan terus dipanasi oleh api, maka airnya akan terus mendidih, timbullah kering dan meledak tadi. Sama seperti tubuh kita saat ini. Saat panci tersebut ditutupi rapat sekali, tidak diberikan ruang buat keluar, panci tersebut akan meretak-retaki tubuhnya. Air ya, uap air yang ada di dalam itu akan meretak-retaki tubuh panci. Kondisinya dengan tubuh kita saat ini adalah tubuh kita, emosi tersebut akan mulai meretak-retaki tubuh kita, mulai dari sakit punggung, sakit paha, sakit bagian di belakang, atau mungkin kepala terasa berat saat bangun tidur. Ada emosi di sana, ada keadaan panas yang belum diselesaikan, ada keadaan tingginya suhu tersebut yang belum dikeluarkan, belum diberi ruang untuk keluar. Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan
bahkan dia meretak-retaki tubuh kita berupa sakit-sakit yang dokter bilang itu sebenarnya sehat-sehat saja. Tinggal kita menjaga pikiran kita, istirahat yang cukup, pola makan, pola tidur. Nah, makanya kenapa saya menjelaskan tentang ini di kelas belajar, di mana kita akan membahas dua hal, uninstall dan install. Ibarat dari sebuah handphone, ketika handphonenya sudah penuh oleh aplikasi-aplikasi yang memberatkan handphone, maka kita harus menguninstallnya. Dan nantinya kita akan bisa menginstalkan program-program positif lainnya ke dalam tubuh kita, ke dalam handphone kita tersebut. Baru handphone ini bisa dijalankan dengan lancar. Nah, kaitannya dengan tungku mental ini, saat panci tersebut tertutup rapat dan meretak-retaki tubuhnya, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah memberi ruang kepada uap airnya untuk keluar. Gimana caranya? Apakah kita buka pancinya? Ya kalau ibarat presto, kalau kita buka pancinya mungkin tangan kita akan terkena panasnya karena saking panasnya gitu ya. Kalau panci biasa mungkin kita harus membutuhkan lap lagi kain gitu untuk membuka pancinya karena panas dari uap airnya gitu ya, karena apinya masih menyala. Lantas apa lagi yang harus kita lakukan untuk memberikan ruang pada uap airnya untuk keluar? Nah, yang harus kita lakukan adalah mematikan apinya. Bahkan ketika kita mematikan apinya, pastikan betul-betul api itu sudah tidak ada baranya lagi, karena masak sate ayam juga dengan bara bisa matang gitu. Nah, sama ini juga seperti itu. Kalau kita tidak betul-betul melepaskan apinya, mematikan apinya, bahkan bara apinya, maka yang terjadi adalah sulutan emosi yang belum selesai, yang menyebabkan kita tidak nyaman pada tubuh kita sendiri. Ini yang menyebabkan banyak program-program emosi yang harus dilepaskan dengan menggunakan metode terapi, hipnoterapi. Dan ini yang akan kita banyak pelajari di kelas belajar. Makanya untuk bunda-bunda semuanya, silahkan lepaskan emosi negatifnya agar bunda bisa kembali ke mode awalnya bunda, yaitu tenang dan bahagia. Ikuti kelas belajarnya, semangat terus dan semakin bahagia di rumah. Karena ketika bunda bahagia, maka seisi rumah akan bahagia. Oke? Saya tunggu di kelas belajar, kita ketemu dan kita belajar bareng. Terima kasih bunda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.